Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video praktek penerapan kucing dengan teman sejawat saya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kelasnya. Pada kasus kali ini, teman sejawat saja mengalami kesulitan dalam mengajak seorang siswa yang bernama Kandira untuk beradaptasi dengan lingkungan pesantren yang dia tempati. Berikut adalah video penerapan kucing tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rizky. Oh, silakan masuk, Bu Rizky. Bilang ada waktu. Untuk saat ini alhamdulillah saya sedang kosong jamnya, jadi ada waktu. Ada yang bisa dibantu? Ada, begini. Okay. Saya sedang mengalami masalah dengan salah satu anak buah saya di kelas 7C. Oke. Atas nama Kandira. Oh, 7C atas nama Kandira. Iya. Ya. Boleh tahu ada masalah apa Kandira? Mbak Kandira ini belum bisa kerasan. Belum bisa kerasan. Di pondok. Di pondok pesantren. Oh ya, karena kita sekolah yang berbasis pondok masih kesulitan menyesuaikan diri dengan pesantren. Benar. Oh, seperti itu. Baik, Bu. Dalam diskusi kita, apa yang Bu Rizky harapkan dari kegiatan kita setelah diskusi? Apa yang Bu Rizky harapkan dari kegiatan kita ini? Saya berharap Pak Gilang bisa memberikan saya masukan, solusi bagaimana caranya saya bisa seperti memberi masukan kepada Mbak Kandira ini untuk bisa lebih beradaptasi dengan teman. Seperti kita tahu kan anak-anak itu dalam satu kamar kan kumpulan dari beberapa. Kebetulan satu kamarnya itu ada 10. Oke, jadi di ending nanti Bu Rizky berharap Bu Rizky menemukan solusi buat Kandira di kelas 7C dan si anak tersebut dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Iya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, sudahkah Bu Rizky mengetahui kira-kira masalah-masalah apa yang dihadapi oleh Kandira tersebut? Dia tipikal anak yang tertutup. Yang saya teliti seperti itu sejauh ini. Dia tipikal anak tertutup. Sebenarnya anak ini itu ketika di sekolah baik-baik saja. Ketika dia berada di sekolah ceria dan lain sebagainya. Akan tetapi permasalahan itu timbul ketika sudah kembali ke asrama. Seperti itu. Jadi ketika ditanya pun dia cenderung tertutup. Enggak apa-apa. Selalu bilangnya enggak apa-apa. Oke, berarti kita simpulkan bahwa Kandira tersebut anaknya tertutup. Iya. Dan tidak mau terbuka. Sulit terbuka. Iya. Sedangkan di lingkungannya dia merasa tidak kerasan. Iya. Lalu menurut Bu Rizky apa yang membuat dia tidak terbuka atau sulit terbuka kepada guru atau kepada setengah lain yang Bu Rizky amati belakangan ini? Kalau yang dari saya amati kemungkinan karena kita masih belum kenal. Jadi seperti kita ketahui kan sekarang masih 1 semester. Iya. Menurut saya sebenarnya sudah 6 bulan sudah pas lah yang kita saling mengenal. Akan tetapi beda anak kan juga lain cerita. Iya. Kebetulan untuk Mbak Kandira ini saya juga masih mendekati, saya juga masih sering ajak ngobrol supaya dia terbiasa bercerita dengan saya. Yeah. Akan tetapi kemarin orang tuanya Mbak Kandira ini masih telepon saya juga minta solusi apa yang seharusnya kita lakukan, bareng-bareng kita lakukan supaya Mbak Kandira ini kan masih sering minta pulang dari asrama, dari pesantren, seperti itu. Oke, jadi sudah lumayan diajak ngobrol dengan Bu Rizky dan orang tua pun sering ngobrol dengan Bu Rizky tentang penyelesaian masalah dari Kandira tersebut, tapi sejauh ini adaptasinya masih lambat. Masih lambat. Apakah ada hal-hal lain seperti teman dan sebagainya yang Bu Rizky rasa itu memicu hal itu terjadi? Oh iya, sepertinya ada. Kebetulan Mbak Kandira ini kan ada di kamar Kufa 1. Yeah. Namanya kamarnya Kufa 1, isinya anak 10. Okay. Ini memang dari berbagai kelas. Campuran berbagai kelas. Setelah saya amati, Kufa itu kan ada 6 kamar. Kufa 1
ini anak-anaknya memang rata-rata itu tertutup, pendiam daripada anak yang lain. Setelah saya amati seperti itu, sehingga saya sendiri ketika mau masuk saja ke lingkungan anak kelas 1 itu agak sulit bukan karena saya tidak diterima, akan tetapi merekanya sendiri ketika diajak ngobrol itu seperti tidak ada apa-apa, cenderung pasif. Iya, cenderung pasif seperti itu. Iya. Jadi dapat diidentifikasi awal bahwasanya tipikal anak-anak di Kufah 1 itu anaknya cukup pasif. Iya, cukup pasif. Pendiam dan tidak suka bercerita. Benar. Itu kenapa mungkin tidak ada saling terbuka satu sama lain. Seperti itu. Ya. Lalu apa kira-kira rencana Bu Rizky ke depannya dalam kamar Kufah tersebut dan juga khususnya dalam Kandira di 7C untuk mengembalikan moodnya, untuk memperoleh adaptasi yang baik dari dia? Sudahkah terbayangkan apa-apa yang akan Bu Rizky lakukan ke depannya? Saya ingin mengajak berbicara kepada 10 anak dalam kamar tersebut. Mungkin dengan ngobrol bareng, dengan kita sharing bareng, anak-anak itu akan terbuka, akan saling mengenal satu sama lain. Namanya satu kamar, berarti kan mereka kan hidup bersama dengan anak sekamarnya itu. Kalau semuanya pasif, semuanya diam, tidak akan ketemu. Menurut saya begitu, tidak akan ketemu itu solusi masalahnya itu apa. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya mengajak anak-anak itu untuk yuk kita ceritakan. Bu Rizky sudah merencanakan untuk mengumpulkan mereka untuk bercerita bareng. Kalau anak-anak itu masih tertutup ketika bercerita bareng, kira-kira adakah hal-hal yang sudah dipikirkan untuk menstimulus mereka untuk terbuka dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal lain selain berdiskusi barangkali ketika mereka masih canggung? Kalau kegiatan, kemungkinan yang ada di bayangan saya itu adalah membuat suatu acara, kegiatan bareng-bareng aja. Nah itu permainan atau apa. Tapi saya juga terbersit pikiran pengen juga mengajak mereka ngobrol satu persatu juga. Sebelum bersama, bisa jadi saya akan personal, satu-satu dulu. Jadi saya lebih mengenal dulu pribadi masing-masing. Sejauh ini fokus saya masih Kandira. Jadi Bu Rizky sudah merencanakan, sudah mulai satu persatu personal diskusi dengan anak-anak itu yang sejauh ini dilakukan dengan Kandira. Setelah diskusi sendiri-sendiri, maka sudah menemukan tipikal masing-masing dan kemauan masing-masing dan pola masing-masing. Baru setelah itu Bu Rizky merencanakan untuk melakukan kegiatan bersama dan diskusi bersama dan saling terbuka, sehingga dapat membuka diri satu sama lain seperti itu. Luar biasa sekali. Lalu dalam rencana Bu Rizky itu sudahkah terbayangkan atau terpikirkan dalam melaksanakan itu siapa saja yang terlibat yang Bu Rizky libatkan dalam kegiatan tersebut? Apakah Bu Rizky sendiri melakukan hal itu semua? Tidak. Saya terbayangkan begini, anak-anak di asrama di pondok pesantren kan ada yang dinamakan pengurus. Ada dinamakan pengurus. Itu sangat jauh lebih efektif menurut saya ketika saya berkolaborasi dengan mereka. Karena kan kalau saya kan di sekolah, sedangkan Mbak pengurus tadi itu kan yang menangani anak-anak ketika berada di pondok pesantren. Nah, sehingga menurut saya itu akan jauh lebih efektif, efisien seperti itu. Jadi akan melibatkan Mbak pengurus pastinya. Jadi akan melibatkan Mbak pengurus untuk bersama-sama mengajak mereka berdiskusi dan mengabarkan mereka. Selain Mbak pengurus, ada lagi yang mungkin Bu Rizky bayangkan atau cuma pengurus saja dalam melaksanakan rencana Bu Rizky yang baik tadi? Kalau sejauh ini sebenarnya saya melibatkan dari anak kamar lain. Anak kamar lain. Dalam artian saya juga mencari tentang anak Kufah 1 dari anak kamar lain. Hanya sebagai masukan buat saya. Jadi ketika saya mau masuk ke kamar Kufah 1, saya sudah punya background informasi. Saya sudah punya informasi. Saya sudah dasar informasi yang terjadi seperti apa di Kufah 1. Jadi ada anak kamar lain yang memang selantai sama. Nanti Bu Rizky sudah merencanakan akan mencari informasi di teman-teman di kamar lainnya dalam lantai tersebut dan juga mengajak yang namanya pengurus di pondok pesantren, karena juga porsinya juga
sama-sama banyaknya mungkin dan lebih banyak bahkan bertemu di pesantren seperti itu untuk mengakrabkan mereka kembali. Luar biasa. Menurut Bu Rizky, kapan rencana itu akan segera dilaksanakan? Bisa dilaksanakan? Saya memperkirakan sepertinya akhir minggu ini. Saya tidak ingin ini berlarut-larut. Iya. Terlalu lama nanti akan semakin nanti masalahnya melebar. Jadi saya inginnya segera satu. Jadi bisakah dijelaskan kapan minggu ini itu berlangsung? Hari Sabtu? Hari Sabtu besok sudah melaksanakan. Karena hari Sabtu itu kan anak-anak sedikit lebih bebas daripada hari lain. Oke, jadi di hari Sabtu waktunya lebih longgar, jadi berarti punya kesempatan untuk ngobrol dan berdiskusi dengan mereka. Adakah jadwal yang direncanakan Bu Rizky? Apakah hanya Sabtu besok? Apakah ada secara berkala dilakukan untuk siswa yang banyak itu juga tadi? Sepertinya kalau masalah seperti ini berkala, karena saya tidak mungkin sepertinya kalau hanya sekali saja mengajak mereka ngobrol. Seperti ini tidak. Nanti akan ada kelanjutan-kelanjutan dari hasil Sabtu tersebut. Oke, berarti kemungkinan dari tiap Sabtu akan dilakukan kunjungan ke pondok pesantren di kamar khusus itu ya, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi dari kesimpulan tadi, Bu Rizky sudah menemukan jawaban dari apa yang menjadi keresahan Bu Rizky sebenarnya ini. Iya. Jadi sudah akan memanggil beberapa siswa yang ada di kamar beserta Kandira tadi, juga melakukan kunjungan atau visit ke kamar tersebut dan juga meminta bantuan dari pengurus pesantren untuk juga ikut terlibat dalam kegiatan penyelesaian masalah tersebut, sehingga nanti di akhir akan tercipta sikap saling terbuka ya, dari satu sama lain, sehingga Kandira tadi yang punya problem yang paling besar akhirnya adaptasinya lebih baik seperti itu. Jadi, sepertinya Bu Rizky juga sudah menemukan solusi dari masalah Bu Rizky sendiri. Ada lagi yang ingin disampaikan dari Bu Rizky? Tidak, tapi terima kasih karena sudah sharing kita menimbulkan saya lebih tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk Mbak Kandida tersebut. Sama-sama Bu Rizky, semoga jika ke depannya masalah itu tetap terselesaikan, dan jika ada kendala ke depannya mungkin saya sangat terbuka untuk menerima masukan dari Bu Rizky untuk atau keluhan dari Bu Rizky untuk kita bicarakan bersama lagi. Terima kasih Bapak atas kesempatan kita untuk sharing. Sama-sama Bu Rizky. Saya pamit dulu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah melakukan coaching, setelah melakukan sharing dengan Pak Gilang, saya mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi oleh siswa saya Mbak Kandira. Alhamdulillah juga siswa kami juga mendapatkan pencerahan dengan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada baik di pesantren maupun di sekolah. Saya pun juga sangat berbahagia karena saya mendapatkan pandangan baru untuk menyelesaikan masalah ke depannya. Terima kasih atas sharing kita, terima kasih atas diskusi kita, sangat bermanfaat sekali. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya telah melakukan coaching bersama teman sejawat saya, Ibu Rizky Murniasih. Dalam kegiatan coaching tersebut, saya membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik dan stimulus kepada Bu Rizky untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Terbukti dari kegiatan yang saya lakukan, Bu Rizky dapat menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya di dalam kelas, sehingga dapat memaksimalkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Bu Rizky tersendiri. Dan mulai saat itu Bu Rizky sudah melakukan rencana-rencana ke depan untuk melakukan segala sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk memperbaiki keadaan yang ada dalam kelasnya. Demikian penerapan dan metode coaching yang saya lakukan bersama teman sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.